kami bagi Allah, di mana pada pagi hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa bertemu dan belajar mengajar pada pagi hari ini. Ini pertemuan kita yang selanjutnya. Kemarin kita membahas tentang materi orde baru bersama orde lama. Kalau berbicara orde lama tentu berbicara orde baru. Sekarang kita akan berbicara tentang orde baru dan reformasi. Kalau berbicara tentang orde baru tidak akan lepas dengan reformasi, karena mereka itu saling keterkaitan. Tapi sebelum kita memulai pelajaran hari ini, saya absen dulu ya. Aagin. Andira Putri. Arbiatul Adria. Asifa. Aulia Suci Ramadan. Desi Nuraya Dani. Dinda Erwanti yang kedua kemarin ya. Kedua pindah. Fadira Nurrahma. Hadir. Farah Amelia. Hadir. Farhan Farabi. Hasri Ainul Kusri. Imam Hambali. Indah Ramadan. Pindah. Jannatul Nisa. Kamaludin. Husnul Khotimah. M. Alfikan Jamal. Muhammad Ansar. Naira. Nur Naningsi. Puji Lestari. Rahmani. Rahmat Alwan. Ramadan. Safira Safiani. Selviana. Siti Rahma. Sulisti Ananda. Susan Amelia. Safira Deli Aryani. Uyun Fitria. Sahrul Ramadan. Jaharan Putra. Terima kasih sudah mendengarkan. Saya sudah absen. Ada teman-temanmu yang tidak bisa mengikuti mata pelajaran hari ini, sekitar 5 orangnya. Saya lihat banyak yang hadir untuk kelas ini. Kita akan memulai pelajaran pada pagi hari ini. Tapi biasanya kalau di mata pelajaran itu, sebelum kita memulai mata pelajaran itu, kita mulai dengan ice breaking dulu ya. Wow. Ice breaking ini sangat gampang dan mudah ya. Kalau saya mengucapkan atau bertanya apa kabar, kalian bisa mengatakan 3 kali seperti ini: baik, 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 luar biasa, gitu ya. Kemudiannya kita pakai 2 ice breaking saja, seperti kemarin ya. Pakai tempo kemarin ya. Pagi 1 kali, 2 siang, sore 3 kali, malam itu nggak nyampe karena sudah gelap ya. Mari kita mulai konsentrasi kita dulu seperti ice breaking ini. Ada ice breakingnya nanti, tapi di tengah-tengahnya lagi kita akan ganti nanti. Coba saya tanya, apa kabar? Baik, luar biasa. Saya pakai ice breaking yang kedua ya. Jangan lupa saya bilang pagi 1 kali, saya bilang siang 2 kali. Kalau saya bilang sore 3 kali, saya bilang malam setengahnya satu ya. Karena sudah gelap. Coba pagi, siang, sore, malam. Sekali lagi ya. Coba siang, pagi, sore,
Apabila seseorang menguji kita, kita sudah punya senjata ya, senjata. Orang Arab itu berkata itu hujah. Sesungguhnya ilmu itu adalah senjata bagimu. Apabila orang sedang menguji, kita langsung tahu ya. Izinkan saya perkenalkan diri dulu. Saya rasa sudah perkenalkan diri kemarin. Bisa dilihat lagi? Bisa. Ini tempat saya melakukan PPG. PPG itu pendidikan profesi guru ya. Pendidikan profesi guru. Guru diberikan pelatihan untuk mengajar yang lebih baik. Ini nama kampus saya kuliah Unmas Denpasar atau Universitas Mahasiswasi yang berada di Bali di Denpasar ya. Nama saya bisa dilihat dan nomor NIM ada, nomor UKG ada, dan saya mengambil program Sejarah. Ini namanya RPP, Rencana Pembelajaran Guru. Jadi guru itu patokan atau pedoman mengajarnya itu pakai RPP ini namanya. Kehidupan politik dan ekonomi pada masa reformasi. Kemarin kita berbicara tentang Orde Baru ya. Ini kita bahas kemarin ya. Tentang Orde Baru. Bisa lihat gambar ini? Bisa. Kehidupan ekonomi. Kalau ini pengunduran Soeharto dari jabatannya ya? Iya, Pak. Dulu. Ini langsung bisa dibaca pengunduran Soeharto, pengunduran diri Presiden Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998. Tanggal itu, bulan itu, tahun itu, pengunduran Soeharto menjadi presiden, langsung diangkat PKBB menjadi presiden yang ketiga. Iya. Itu ya. Langsung dinamakan periode atau masa yang baru yang namanya itu reformasi. Kalau Presiden Soekarno namanya Orde Lama, kalau Orde Baru Presiden Soeharto, kalau reformasi PKBB dan seterusnya. Tapi kalau reformasi itu siapa pencetusnya? Pencetusnya adalah mahasiswa. Apa itu reformasi? Perubahan, mengubah ke arah yang lebih baik. Itulah tujuan daripada reformasi ini. Misalnya, presiden ini melakukan kejahatan, langsung mahasiswa itu melakukan demonstrasi atau demo. Misalnya orang sebut itu unjuk rasa. Misalnya yang pakai mic ini langsung mengatakan seperti ini. Pada agenda atau tuntutan mahasiswa, wahai pemerintah Orde Baru, mahasiswa ini melakukan unjuk rasa misalnya, bubarkan Golkar, partainya dulu Golkar, hapus KKN, gitu ya, tegakkan supremasi hukum, tegakkan HAM. Langsung masyarakat itu melakukan demonstrasi dengan ucapan itu. Itu namanya tuntutan ya, yang akan disampaikan ke pemerintah. Masyarakat itu sulit menyalurkan inspirasinya melalui secara langsung ke pemerintah, harus melalui mahasiswa. Mahasiswa inilah yang menyampaikan kepada masyarakat. Kita lihat grafiknya ini ya. Saya ini lihat nih, Kruso ini di sini kan tidak ada tanggal. Iya. Kira-kira bulan Mei 1998 ini apa kira-kira? Yang tidak ada tanggal itu. Kalau kita tanggal 12 Mei 1998. Kenapa tanggal 12 itu terjadi
Jadi demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa ini. Lihat ini, yang memulai ini ribuan mahasiswa berdemonstrasi menuntut mundurnya Soeharto. Kan bisa dibaca itu. Iya. Tanggal 12 Mei 1998 itu mahasiswa itu melakukan demonstrasi menuntut kepada Orde Baru. Mereka itu sudah tidak percaya lagi kepada Orde Baru karena mereka melakukan KKN. Apa itu KKN? Korupsi dan nepotisme. Mereka sudah tidak percaya lagi kepada pemerintah. Krisis itu merajalela. Ada ungkapan seperti ini, yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Kenapa demikian? Kenapa demikian? Banyaknya korupsi. Ya. Apakah cukup sampai di sini? Apakah cukup sampai tanggal 12 di sini? Mahasiswa melakukan demonstrasi? Tidak. Berarti ada tanggal 13 di sini. 13-14 Mei masih melakukan demonstrasi. Ban di jalan-jalan dibakar. Mereka itu melakukan blokade jalan. Blokade itu apa kemarin? Blokade penutup. Kalau blokade darat berarti penutupan jalan darat. Kalau blokade laut berarti penutupan jalan laut. Kalau sekarang ini biasa disebut itu blokir. Ya. Kalau di sini tanggal 19 Mei mahasiswa dari kampus berbagai kampus dan daerah menuduki gedung MPR dan DPR. Kalau MPR kemarin apa kepanjangannya? Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kalau dulu pada masa Orde Baru namanya MPRS, Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara. Siapa ketuanya? Amin Rais ya, ketua MPRS pada saat itu. Saking hebatnya Orde Baru ini, dia mengangkat ketua MPR itu atau ketua DPR itu berdasarkan hubungan kekeluargaan, hubungan kekerabatan, itu yang diangkat oleh dia. Misalnya Jamal, keluarganya saya presiden, saya akan mengangkat dia sebagai ketua MPR. Biasanya yang mengatur presiden itu adalah MPR. Kalau ditanya, MPR itu apa saja? Dia itu anggota apa? Dan legislatif itu anggota apa? Eksekutif itu anggota apa? Legislatif tugasnya membuat undang-undang dan juga ada konstitusi. Siapa yang membuat undang-undang? DPR, DPD, MPR, dan mereka inilah tugas yang membuat dan menyusun undang-undang ya. Kemudian ada yang menyusun dan ada yang melaksanakan. Siapa yang melaksanakan? Presiden bersama wakil presiden bersama dibantu oleh para menteri. Itu ya. Namanya adalah eksekutif. Kalau legislatif siapa? DPR, MPR, dan DPD. Apa itu eksekutif? Presiden dan wakil presiden yang dibantu oleh para menteri. Kemudian ada yudikatif. Dan yudikatif ini Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Politis, itu mereka. Ya. Kemudian pada tanggal 20 Mei 1998 Presiden Soeharto membentuk Dewan Reformasi. Dewan Reformasi ini yang mengatur tentang perubahan. Nanti akan kita bicarakan apa saja tentang politiknya reformasi. Kemudian tanggal 21 Mei 1998 Soeharto mengundurkan diri dari jabatan di hadapan Ketua Mahkamah Agung. Itu tadi gantinya. Ini di Ketua Mahkamah Agung ya. Kalau Presiden Soeharto menjabat sebagai presiden berapa puluh tahun? Kalau Soeharto menjabat sebagai presiden 32 tahun, itu sangat lama. Tapi kalau reformasi dipimpin oleh B.J. Habibie paling sedikit, bisa dibaca di atas?
Tapi laptopnya dia ya. Kemudian dari reformasi ini, inilah yang dia program melaksanakan tugasnya itu. Yang pertama, mengganti 5 paket undang-undang dari 3 diantaranya diubah agar lebih demokratis. Misalnya tidak ada bebas berpendapat. Contoh, misalnya pada Orde Baru, dia ini mau berpendapat atau berkritik kepada Orde Baru, dia itu langsung dipanggil dan dipenjara. Contohnya Jamal, dia mau kritik Orde Baru, dia itu langsung dipanggil. Jangankan masyarakat biasa ya, misalnya ketua DPR saja kalau melakukan kritik itu, dia itu langsung dipanggil dan dipenjara. Saking kuatnya Orde Baru. Kenapa dia kuat? Dia itu membentuk namanya itu Dwi Fungsi ABRI. Para kalian dengar kemarin kan Dwi Fungsi ABRI kan? ABRI itu Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Kalau sekarang sudah diganti dengan TNI. Kenapa Orde Baru itu keluar? Karena menjalankan Dwi Fungsi ABRI. Apa tugas pokok ABRI? Siapa yang tahu? Tugas pokok pemerintah? Ya, mengayomi, melindungi, menjaga. Boleh melayani, melindungi, menjaga, mengayomi masyarakat seutuhnya, boleh seperti itu. Itu tugasnya. Kemudian selain dari tugas pokoknya, ada tugas lain yang diberikan oleh pemerintah kepada ABRI. Apa tugas lainnya itu? Misalnya pembagian pupuk urea di masyarakat, yang ketua ABRI. Pembagian bibit-bibit unggul, yang ketua itu ABRI. Misalnya ada kegiatan gotong royong pun juga diketuai oleh ABRI. Jangankan itu, ketua DPR, MPR juga, kepala desa dan seterusnya di bawahnya itu diketuai oleh ABRI. Saking kuatnya pada saat itu. Makanya Orde Baru itu kuat. Kemudian yang nomor 2, kebebasan rakyat dalam menyalurkan aspirasi tadi. Melakukan pencabutan terhadap pemberedelan pers dulu. Misalnya pers itu tidak bisa meliput media itu secara utuh karena ditekan atau dikomisili oleh Orde Baru ini. Sekarang sudah diberikan kebebasan dalam pada reformasi. Jajak pendapat wilayah timur-timur, memberikan abolisi atau hak kepala negara untuk menghapus hak hutan tanah. Dulu ada 18 tanah yang ditahan oleh Orde Baru. Begitu naik reformasi itu jadi langsung dibebaskan mereka. Bisa lihat ada ya? Bisa lihat. Pengurangan jumlah anggota ABRI di MPR karena banyak ABRI di anggota MPR itu, maka dikurangi oleh reformasi. Nah, reformasi itu banyak perubahannya. Dari 75 menjadi 38 orang. Bisa lihat? Bisa. Polri membersihkan diri dari ABRI menjadi kepolisian RI. Istilah ABRI berubah menjadi TNI. Inilah susunan jabatannya. Jadi mulai HBP itu sampai seterusnya itu dinamakan reformasi ya. Kita mungkin sudah mendengar atau sudah tahu mungkin ya. Kalau PJ HBP ini dia itu orang yang sangat jenius dan dia kuliah di Jerman dan pernah membuat pesawat. Dan pada saat itu banyak kemajuan dari aspek pertanian. Contoh, barang-barang impor itu, barang-barang dari luar itu tidak disuruh oleh Habibie itu untuk masuk pas menjadi presiden, supaya barang-barang di dalam negeri itu bisa melonjak. Itu hebatnya dia.
ini salah satu namanya Murid Said, korban pelanggaran HAM Orde Baru ya. Yang ini krisis kepercayaan pada masyarakat itu tidak terjadi lagi ya. Karena mereka itu sering melakukan korupsi. Mereka itu melakukan pembakaran seperti ini. Terutama yang dibakar itu toko-toko orang Cina, toko-toko orang Tionghoa. Sebenarnya orang-orang Tionghoa juga berjasa pada masalah Orde Lama. Karena dengar kalian bekas dari waktu kan punya rumah ini orang Tionghoa, namanya Dekasok. Inilah muka presiden kita yang ketiga ya. Kita lihat ini agenda yang dikeluarkan oleh reformasi. Kalau Orde Baru kemarin dia memperkuat-kuat mengungkapkan seperti ini sebelum mereka itu menduduki jabatan menjadi presiden atau menguasai bangsa Indonesia ini. Apa kata Orde Baru bersama rekan-rekannya? Kami lahir ini terutama 3 aspek. Apa yang pertama? Mengatasi masalah krisis moneter, itu kata Orde Baru. Kemudian kami akan memberantas PKI. Kemudian kami akan menegakkan Pancasila dan melaksanakan Pancasila bersama Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Itu ungkapan dia. Tapi kenyataannya mereka itu melanggar monopoli bangsa ini dengan melakukan KKN itu. Cuma keunggulan dia itu banyak juga. Kalau kata Orde Baru itu keunggulannya itu banyak. Terutama keberhasilan beliau di bidang pertanian. Program yang dia jalankan itu sungguh sangat banyak ya. Kita sudah berbicarakan kemarin. Terutama program yang dia laksanakan itu namanya Revolusi Hijau. Kemarin, siapa tahu kemarin Revolusi Hijau? Revolusi Hijau yang merubah cara yang lama ke cara yang baru. Itulah program Orde Baru. Kenapa Orde Baru itu paling utama memperhatikan masalah-masalah pertanian? Karena masalah pertanian menjadi masalah yang utama. 99% atau 98% masyarakat Indonesia ini mayoritas petani. Walaupun mereka berdagang tapi banyak yang menjadi petani atau pegawai. Makanya petani inilah menjadi faktor utama yang menjadi perhatian Orde Baru. Kemudian reformasi. Gerakan reformasi dilakukan karena adanya penyimpangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara pada masa pemerintahan Orde Baru. Banyak terjadi penyimpangan asas keluargaan menjadi nepotisme, praktik korupsi dan korupsi yang tidak sesuai dengan makna dan semangat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 serta batang tubuh Undang-Undang 1945. Tujuan reformasi di bidang politik adalah demokratisasi, kebebasan berserikat, berkumpul dan kebebasan berpolitik yang lebih besar. Itu ya. Kalau menurut Orde Baru tidak diberikan kebebasan, tapi kalau lahir reformasi diberikan kebebasannya. Kemudian kedua, gerakan reformasi dilakukan berdasarkan suatu cita-cita Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Reformasi pada prinsipnya adalah suatu gerakan untuk mengembalikan kepada dasar-dasar nilai Pancasila. Itu ya. Kalau Pancasila itu sudah dinodai pada masa Orde Baru, lahirnya reformasi itu mengembalikan dasar-dasar nilai atau nilai-nilai Pancasila dan undang-undang yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia. Tanpa alasan ideologis yang jelas, maka gerakan reformasi akan mengarah kepada anarkisme dan disintegrasi. Kalau disintegrasi ini berarti
integrasi itu, kalau disintegrasi itu perpecahan. Saya ulangi lagi ya. Apa itu keintegrasi? Utuh. Kalau disintegrasi perpecahan. Ini anarki dan disintegrasi berbangsa dan bernegara. Indonesia seperti terjadi di Uni Soviet dan Yugoslavia. Ketiga, biarkan reformasi dilakukan berdasarkan pada kerangka Undang-Undang Dasar 1945 sebagai kerangka dasar reformasi. Reformasi akan menggunakan sistem pada peserta negara demokratis, yaitu kedaulatan di tangan rakyat seperti terkandung dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Reformasi bertujuan untuk mengembalikan atau melakukan perubahan. Itu tujuannya. Saya tanya lagi, coba mungkin ada yang terpukul. Apa tujuan dari reformasi tadi? Perubahan. Tujuan dia itu adalah perubahan, membawa ke arah yang lebih baik. Kita istirahat dulu sampai es breaking aja. Es breaking kali ini kita akan bertebak-tebak dengan binatang. Kalau saya bilang semut kecil, kalau saya bilang gajah besar, kalau saya bilang burung terbang, kalau saya bilang harimau dan singa hutan. Jawabannya. Paham ya? Kalau semut kecil, kalau gajah besar, kalau harimau hutan, kalau singa hutan, kalau burung terbang. Boleh? Sebenarnya tidak boleh main tunjuk-tunjuk seperti ini kalau orang Bima itu tidak sopan. Tapi karena saya tunjuk supaya kalian tahu, makanya saya tunjuk ya. Saya minta maaf sebelumnya ya. Saya tunjuk langsung menyebutkannya nama. Saya memberikan pertanyaan, bagaimana respon kalian ya? Coba ya. Siapa yang kira-kira? Coba gimana? Sama-sama maksudnya? Semua aja. Oh sama aja ya. Oh sama-sama aja. Atau begini, supaya tidak tercampur aduk, saya sebutkan ini langsung angkat tangan sebutkan ya. Aturan berbahasa. Coba ya. Harimau. Gajah. Semut. Saya sudah sepakat. Kita mulai ada lagi sedikitnya nanti. Kita bisa lihat gambar ini ya. Kira-kira apa di dalam gambar ini kira-kira kalian bisa tebak? Kenapa ada uang dan tikus kira-kira? Ciri-ciri orang yang korupsi. Uang itu seakan-akan itu hangus. Tidak ada lagi karena dimakan oleh mereka. Kalau ini protes, ini lihat nih nomor 3 proses terjadinya reformasi. Ini masyarakat bersama mahasiswa bersama masyarakat melakukan demonstrasi terhadap Presiden Soeharto. Kalian pernah dengar kampus yang melakukan demonstrasi terhadap Orde Baru dan meninggal 6 orang yang meninggal? Dari mana? Kampus mana? Kampus mana? Ini ada orang yang meninggal. Di antaranya ada Elam, Lukmunia Lesmana, Heri, Hertanto. Kemudian ini langsung ditulis di kampus mana ini? 6
yang meninggal ditembak oleh aparat karena melakukan demonstrasi. Nanti kalau kalian menjadi mahasiswa, tidak ada andalan negara ini melainkan kalian. Kalau menjadi mahasiswa, kalau orang yang tidak bersekolah tidak akan berani, tapi kalau mahasiswa pasti akan berani. Tapi kalau orang demonstrasi itu, mereka itu memberikan surat dulu kepada pemerintah, memberitahukan seperti ini, kami besok akan melakukan demonstrasi orasi di depan gedung MPR misalnya, di depan gedung presiden. Mereka itu memberikan surat-surat dulu untuk melakukan kegiatan demonstrasi. Tidak boleh langsung demo tanpa melakukan pemberitahuan lebih dulu. Itu ya. Peristiwa tersebut membuat semangat mahasiswa surut dan justru menyulut adanya demonstrasi. Yang lebih besar pada tanggal 13/14 selama di Jawa Tengah. Mahasiswa menduduki DPRD Jawa Tengah memaksa wakil rakyat untuk turut dalam keprihatinan. Selain di Jawa Tengah, kerusuhan terjadi di wilayah Indonesia, termasuk Jakarta. Aksi tersebut dengan penjajahan di berbagai. Jangan di Jawa Tengah ya, di Jakarta juga terjadi demonstrasi. Lihat ini saling kejar-kejar bersama aparat ini. Sudah bisa lihat orang yang meninggal ini? Namanya Ela Mulia Lesmana Heri Hertanto. Kalau tadi tragedi Trisakti, kalau ini terjadi, lihat ini. Apa ini tragedi ini? Tragedi Semanggi. November 1998 yang menyebabkan tewasnya 17 warga sipil. Kejadian kedua dikenal dengan tragedi Semanggi. Kemudian kronologi jalannya reformasi. Bulan Mei 1998 merupakan momen penting dalam sejarah Indonesia, juga momen penting bagi Soeharto. Saat itu dia menyatakan diri mundur dari kursi kepresidenan. Berikut kronologi Soeharto pada bulan Mei. 5 Maret 1998, puluhan mahasiswa di Universitas Indonesia mendatangi gedung MPR. Kalau kalian ini paham ini tentang ini, coba saya tanya ini. Ini ada tulisannya pertemuan KTT G15. KTT itu apa kepanjangannya? Konferensi tingkat tinggi. Konferensi tingkat tinggi. Kata ada juga, begini juga. Selain konferensi tingkat tinggi, ada juga kepanjangan KTT konferensi tiga negara. Boleh disebut juga. Sampai
Istri yang baik, nanti saya akan langsung periksa di rumah. Langsung tulis nama deh. Tulis nama. Lihat baik-baik dulu ya. Saya kasih 5 menit. Pastikan nama ditulis ya. Ya, pastikan nama ditulis.
pastikan ada nama dan diisi dengan baik-baik. Saya kasih bocoran jawabannya nanti setelah kalian mengisi dan saya bisa periksa kembali di rumah. Nanti isi dulu, nanti akan kita bahas setelah. Pokoknya isi dulu. Nanti kita akan bahas lagi soalnya. Sampai kita bahas lagi. Sudah. Belum.
Ya, mari kumpulkan. Sudah semua peserta?
Siapa yang tahu jawaban di atas? 21 Mei 19. Begitu Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya pada tanggal itu, bulan itu, tahun itu reformasi dimulai. Berarti jawabannya B. kemudian apa penyebab akhirnya reformasi? Apa penyebab akhirnya reformasi? Pasal penurunan kemakmuran rakyat. Meningkatkan kemakmuran. Kemudian nomor 3. Pasal berapakah menunjuk Soeharto, Presiden Soeharto menyerahkan kepemimpinannya pada B.J. Habibie? Tadi sudah dibahas. Tadi sudah bahas. Pasal berapa? Pasal berapa? Kemudian apa yang kita menyebabkan krisis ekonomi dan krisis politik di Indonesia? Apa yang kita menyebabkan? Berarti kebalikannya. Kalau A, buruknya keamanan negara, B, banyaknya keamanan di kalangan pejabat tinggi, C, ada eksploitasi enggak menanamkan motornya di Indonesia. Indonesia banyak diikuti oleh negara lain. B. Ya kita ambil aja B ya. Iya. Nanti akan ada jawabannya lagi. Kemudian pada masa reformasi pemerintahan siapakah Indonesia mengalami krisis ekonomi dan krisis politik terburuk? B.J. Habibie kah, Megawati kah, Presiden Soekarno Hatta atau Presiden Susilo Bambang Yudhoyono? Kalian tahu? Kalau Presiden Indonesia kan ada 7. Ada 7 Presiden Indonesia. Menurut kalian yang mana? Nanti akan tahu. Kemudian apa kepanjangan dari KKN? Berarti jawabannya yang benar. Dari nomor yang mana jawabannya benar? Berarti jawaban mana? Kalau A kuliah kerja nyata, kalau B kolusi nepotisme, kalau D kolusi nepotisme. Sudah pilih B. Kemudian nomor 7. Pada masa pemerintahan siapakah nilai tukar rupiah dolar Amerika di bawah 100.000? Kita jawabnya A. Berbeda krisis yang terjadi pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid. Ini berarti kelanjutannya ya. Kalian isi yang mana ini? A, B, C atau D? Yang A. Kemudian 9. Kapan kondisi ekonomi dan politik Indonesia mengalami masa kemasan saat reformasi? Kalian pilih jawaban mana? Mana yang A? Mana yang A tadi? Mana yang B? Siapa yang B? Siapa yang C? Oh yang D. Mana? Kemudian yang 10. Berikut ini yang bukan kelebihan kebijakan politik yang baru diterapkan pada masa reformasi. Berarti yang bukan itu berarti kecuali ya. Kalau tanya yang bukan berarti kecuali. Kalian pilih A.
Pada hakikatnya Orde Baru lahir untuk sudah tadi. Yang pertama mengatasi masalah krisis moneter. Kemudian memberantas atau menumpas PKI. Kemudian menegakkan Pancasila atau melaksanakan Pancasila bersama Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Mana yang benar kira-kira? Tidak ada yang mungkin. Tapi kan sudah ada jawabannya yang benar itu. Kalau tidak ada yang sudah. B. Yang jelas bukan E. B. Oh. B. Sudah yakin B? Ya, B. Siapa yang jawab B? Jawab B. Berarti semuanya jawab B. Jawabannya B. Siapa? Kemudian
masalah pemilu ya. Ya. Kalau kebijakan politik dalam negeri pelaksanaan pemilu tahun 1971 yang sudah diatur melalui SI MPRS 1967, penetapan pemilu akan dilaksanakan tahun 1997. Pemilu pada tahun 1995 Orde Baru, Revolusi dan Orde Lama. Kalau dulu namanya partai itu ada beberapa partai, namanya multi partai. Banyaknya partai pada Orde Baru ya. Bisa baca teksnya ya, sampai lihat. Ini partai yang paling terkenal pada masa Orde Baru. Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Partai Demokrasi Indonesia, Partai Golongan Karya. Kalau Partai Orde Baru namanya Partai Golkar atau Golongan Karya ya. Bisa lihat di situ ada tulisannya di situ dari fungsi ABRI adalah perang ganda antara ABRI sebagai kekuatan pertahanan keamanan. Kalau ganda itu berarti double ya atau garis baru. Kemudian ada di situ kebijakan luar negeri Indonesia antara lain ikut menjadi anggota PBB. Kalau jumlah negara yang tergabung dalam PBB berapa? Siapa yang tahu? 5 negara. Berapa 5 negara? 100 berapa? 195 negara. Kenapa dinamakan secara tidak resmi 95 negara itu? Karena ada 2 negara yang masih dijajah. Namanya itu negara sekarang ini. Palestina dan Vatikan. Makanya kalau secara resmi itu 193 secara resmi 195. Pada saat Indonesia keluar dari PBB tanggal 7 Agustus 1945 Indonesia terpincin dari pergaulan internasional dan menunjukkan secara Ekonomi nomor paling sampai. Siapa yang tahu kepanjangan dari ASEAN? Kalau negara yang tergabung dalam Asia Tenggara berapa negara? 5. Negara yang tergabung dalam Asia Tenggara. 11 negara. Kenapa bisa 11? Ada negara lagi yang tambah. Indonesia. Makanya menjadi 11 negara. Seri kedua di televisi akan terjadi turnamen sepak bola se-ASEAN. Kalau ini namanya ikut berperan dalam komisi 3 negara. Kemudian ada tulisannya di sini berperan dalam organisasi konferensi Islam. OKI. Siapa yang tahu kenapa dinamakan organisasi konferensi Islam? Indonesia berperan dalam organisasi OKI. Lihat ini. Kenapa dinamakan OKI? Dan ya, kalau dinamakan organisasi konferensi
Ini yang akan kalian isi sebagai para supir saya, sebagaimana kemampuan saya menyampaikan materi. Ya, sebagai para supir. Isi dengan baik sebagai bahan pertimbangan saya, sebagai Bapak, sebagaimana kemampuan saya melakukan materi ini, sejauh mana saya menjalankan materi ini. Apa saran kalian?
Mari kita sama-sama menyimpulkan pembelajaran kita pada siang hari ini. Kita menyimpulkannya itu, kalau kalian yang nanti menjadi kepala desa, bupati, wali kota, atau bahkan presiden, jalankanlah hukum sesuai ketentuan berdasarkan pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kalian menjalankannya itu secara konsekuen. Kemudian yang kedua, setelah kalian tamat nanti dan menjadi mahasiswa, tidak ada yang diandalkan oleh masyarakat ini untuk memberikan kritik atau teguran kepada pemerintah, karena kalian kalau menjadi mahasiswa adalah merupakan saluran inspirasi dari masyarakat disampaikan kepada pemerintah. Apa keinginan masyarakat itu? Silakan kalian sampaikan. Kemudian selanjutnya, lahirnya reformasi ini sebagai perubahan dan pelopornya adalah mahasiswa. Kalau mahasiswa itu sebutannya agen objek, agen perubahan. Kalau kalian ini masih menjadi siswa, namanya agen development. Kalau mahasiswa namanya agen objek, agen perubahan. Silakan bawa perubahan ke bangsa kita ini ke arah yang lebih baik. Saya akhiri dan mari kita menutup mata pelajaran ini dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillah.